Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita berjumpa di channel YouTube Live Doc yang akan membahas terkait dengan sejarah, budaya yang ada di bangsa dan negara kita. Dan pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat cantik ya. Beliau dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Beliau juga adalah pegiat atau aktivis tokoh pemuda yang sangat kontributif ya, memberikan kontribusinya kepada anak muda, kepada budaya, kepada daerah. Bagaimana kabar Kak Tenri? Alhamdulillah baik. Tadi ini Kakanda Taufik ini saya rasa malam ini sangat luar biasa. Ini baru asisten dosen Kakak, asisten. Oh ini didoakan Kak, insya Allah amin, insya jadi Allah. dosen tetap di Unhas. Amin, ya insya Rabbal. Allah. Jadi beliau nama lengkapnya Andi Tenri Balibaso, SS MHum. Beliau fokus mengkaji terkait dengan sastra daerah di Universitas Hasanuddin. Dan beliau juga pegiat di generasi berencana ya Kak, kira-kira seperti itu. Dan ini sangat konteks dengan tema yang akan kita angkat pada malam hari ini Kak, yakni generasi lorong waktu kearifan. Ini temanya sangat-sangat filosofis Kak, butuh waktu untuk bisa memahami terkait dengan tema ini. Kalau misalkan kita berbicara terkait dengan generasi, itu artinya kita berbicara terkait dengan masa depan suatu dan bangsa, tapi di sana juga temanya ada lorong waktu. Ya, betul. Kalau kita berbicara terkait dengan lorong waktu, artinya kita juga berbicara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Untuk lebih jelasnya ini akan diulas oleh narasumber kita yang hadir pada malam hari ini. Saya juga sudah tidak sabar Kak untuk mendengar luar biasa Kakak Taufik ini. Materi yang akan disampaikan oleh Kak Tenri. Sebenarnya seperti apa Kak kondisi generasi kita sekarang yang kemudian dikontekskan dengan konsep lorong waktu kearifan yang ada? Oke Kakak Taufik, baik, terima kasih banyak ini Kakak Taufik dari tadi. Ini untaian kata yang begitu luar biasa untuk Kak Tenri. Terima kasih Fik. Sekedar memperkenalkan diri, untuk lebih jelasnya perkenalkan ini atas nama Andi Tenri Bali dan sekarang sebagai asisten di salah satu fakultas di Unhas. Dan tadi juga Taufik memperkenalkan bahwa Kak Tenri adalah salah satu penggiat generasi berencana, bukan penggiat Fik, tapi fasilitator bagi generasi berencana yang penggiatnya itu di budaya. Dan alhamdulillah diberikan kesempatan pada malam ini. Terima kasih kepada Live Dokumenter yang memberikan kesempatan untuk Tenri bisa hadir menjadi narasumber pada malam hari ini. Berbicara tentang tema yang diangkat pada malam hari ini adalah generasi, dan di belakangnya ada lorong waktu kearifan. Berbicara tentang generasi identik dengan konteks anak muda, tetapi tidak sampai di situ saja. Konteksnya bukan untuk hanya anak muda aja yang bisa berkarya. 3 generasi, generasi tua dan generasi muda dan generasi yang akan datang, itu yang penting. Kenapa? Karena sinergitas saat ini untuk mengembangkan peradaban itu butuh kolaborasi. Sekarang bukan lagi dibutuhkan siapa yang paling hebat, tetapi siapa yang akan menjadi yang terbaik dan melahirkan sebuah karya, itu yang hebat. Dan itu tentunya tidak akan berdiri sendiri Kak Taufik, pasti butuh kolaborasi antara itu tadi generasi yang tua, karena mereka punya pengalaman yang sudah banyak, mereka sudah banyak memakan garam istilahnya, filosofinya seperti itu.
Dan anak muda ini, generasi muda ini punya semangat yang membara. Seperti kita ini Kak Taufik. Wah, Kita luar punya biasa semangat ya. yang membara. Malam Sangat luar biasa pengantar dari Kak Tendri ini. Jadi saya garis bawahi itu terkait dengan kata kolaborasi, Kak. ya, kenapa dengan Ya, kolaborasi kata Kak Taufik? eh, tidak bisa berdiri sendiri, harus ada kolaborasi antara anak-anak muda dengan anak muda atau mungkin dengan orang yang lebih tua. Ya, Itu harus terbangun kolaborasi. Nah, dari sini Kak, saya ingin bertanya ke Kak Tendri. Apa itu Taufik? Bagaimana sebenarnya kondisi realitas generasi kita sekarang? Oke, berbicara dengan kondisi realitas anak muda saat ini, dari konteks apa dulu nih Kak? Kita mau lihat secara universal ataukah lebih khusus ke bagaimana kita ke depan menghadapi bonus demografi ini, atau kita mau lihat dari konteks kebudayaan? Wah, Gimana ini nih Kak Taufik, nantang nih? Saya diberikan pilihan sama Kak Tendri. Saya pilih semua, Kak. Oh, pilih semua. Wah, luar biasa nih. Baik, saya lanjut jelaskan dengan tema. Kalau dari sudut pandang ya Kak Tendri, lorong waktu kearifan. Kenapa mengambil lorong waktu kearifan? Lorong itu adalah suatu jalan yang kecil. Dan kenapa itu kearifan? Kearifan berasal dari kata arif yang berarti bijaksana. Dan yang paling utama dari kearifan itu adalah bagaimana kita memiliki sebuah integritas dalam diri kita. Karena kenapa? Saat ini yang dibutuhkan adalah integritas. Kita harus memiliki potensi dan mampu mengembangkan potensi itu sehingga bisa melahirkan sebuah sinergi, saling menutupi. Bukan saatnya mencari perbedaan Kak Taufik, tapi bagaimana perbedaan itu yang menyatukan sehingga lahirlah sebuah karya. Berbicara tentang bagaimana kondisi generasi kita saat ini, kalau Tendri secara pribadi baik-baik saja Kak Taufik, cuma itu tadi, saat ini yang paling utama yang dibutuhkan adalah bagaimana kita saling merangkul, bagaimana kita saling bisa bersinergi, bagaimana kita bisa berkolaborasi, tidak ada yang saling lebih menonjolkan sifat keegoisan ketika kita memang ingin berhasil dan melahirkan sebuah karya. Karena karya bisa lahir adanya kerjasama. Betul tidak Kak Taufik? Wah, betul Jadi sekali. kalau ditanya bagaimana generasi saat ini, yang kalau dari pendapat Tendri sendiri luar biasa, karena bisa kita lihat sekarang banyak tokoh-tokoh pemuda yang anak muda bisa jadi pengusaha sukses, banyak dari tokoh-tokoh pemuda yang bisa duduk di parlemen. Bisa kita lihat sekarang kan bagaimana tingkat bukan hanya tingkat kabupaten, bahkan sampai ke tingkat nasional. Tokoh-tokoh pemuda sudah banyak menduduki posisi yang memberikan mereka kedudukan, bukan hanya dalam bidang kewirausahaan, tetapi tadi dari segi politik. Cuma kalau pandangan pribadi bagaimana untuk menghadapi tantangan ke depan sangat besar Kak. Dengan kasus yang saat ini lagi marak beritanya terkait betul. anak yang membunuh itu loh Kak Taufik. Wah, betul Ya. Kak. Belum lagi yang usia pernikahan, usia anak saat ini yang masih tinggi. Sulawesi Selatan masih salah satu, khususnya kampung kita nih Kak, masih salah satu deretan yang tertinggi. Nah itu semua bagaimana kita mau menghadapi bonus demografi 2045 ini ketika generasi saat ini masih ada di tataran kondisi yang seperti ini. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang punya PR untuk menekan laju pertumbuhan itu? Jawabannya adalah generasi muda dan generasi tua beserta tentunya para stakeholder yang terkait. Kesadaran sehingga melahirkan sebuah kerjasama. Lagi-lagi kerjasama Kak. Tidak akan bisa ditekan persoalan di remaja saat ini, khususnya di generasi muda, ketika tidak ada kolaborasi. Itu khusus saya bicara secara tentang dunia pendidikan ya Kak, perkembangan anak. Nah, berbicara tentang kebudayaan, mohon maaf Kak, kalau pandangan Tendri masih sangat perlu untuk menanamkan mindset kepada anak-anak bahwa belajar tentang kearifan lokal, pengetahuan lokal, khususnya budaya kita, itu sangat penting. Karena budaya adalah jati diri kita sendiri sebenarnya. Budaya adalah jati diri bangsa, bukan hanya bangsa tetapi kita. Budaya daerah
itu mengandung sebuah filosofi, falsafah, banyak di dalamnya. Dan kalau ditanya apakah bisa dikolaborasikan dengan kondisi saat ini? Bisa, sangat bisa. Bahkan itu bisa menjadi identitas, bisa dijadikan sebuah keunikan. Contoh nih, misalkan dalam perlombaan pidato, kenapa tidak mengangkat pesan-pesan leluhur, kemudian diberikan arti, kemudian dikolaborasikan dengan kondisi saat ini. Nah, itu akan bisa menjadi nilai plus misalkan dalam perlombaan, karena kita mengangkat tentang tema kearifan lokal. Nah, seperti itu. Makanya generasi saat ini jangan malu belajar tentang budaya daerah, paling khususnya bahasa daerah misalkan. Ke mall malu berbahasa, malu menggunakan bahasa daerah, dianggap wandeso, salah. Siapa yang mau jaga bahasa kita kalau tidak? Dan yang paling hebatnya, karena bangsa yang besar, peradaban yang besar adalah yang memiliki aksara. Nah, Indonesia salah satunya. Kita punya aksara Lontra. Kenapa kita tidak bangga dengan akan hal itu? Jadi kesimpulannya saat ini secara semangat dan sportivitas dari anak muda, Kak Taufik saat ini luar biasa menggebu-gebunya. Bahkan Kak Tenri pun ya masih anak muda kan. Taufik juga anak muda, ini semangat sangat menarik ya Kak. Jadi semangat, tetapi di sisi lain ada memang kondisi, bisa kita lihat sekarang tingkatan pendidikan tentang bagaimana menghadapi bonus demografi ini untuk bekal untuk adik-adik ini masih sangat penting untuk diperhatikan dari setiap elemen, baik dari keluarga, pemerintah, dan diri kita sendiri. Berbicara dengan kebudayaan sangat penting adanya kesadaran teman-teman untuk mari sama-sama menjadi penjaga kebudayaan, bukan hanya menjaga tetapi memperkenalkan, mempromosikan, dan melestarikan. Kak. Wah, sangat mendalam ya pesan dari Kak Tenri ini terkait dengan budaya. Ini juga sesuai dengan bidang keilmuannya Kak Tenri, jadi sangat paham lah terkait dengan bagaimana identitas budaya yang dikontekskan dengan generasi kita. Saya menggarisbawahi tadi Kak Tenri terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh anak muda dengan budaya kita. Banyak yang tidak mengenal bagaimana budaya kita. Mungkin ada yang orang Bugis, tapi dia tidak tahu bahasa Bugis. Ya betul. Mungkin betul. banyak orang yang orang Makassar, tapi dia tidak tahu bahasa Makassar. Menurut Kak Tenri ini bagaimana polemik yang terjadi saat ini Kak Tenri? Kalau jawabannya Kak Taufik sangat miris. Contoh nih, Kak Tenri pernah bertanya dalam suatu lingkungan, iseng-iseng bertanya, Taufik, adek tahu tidak Pantai Losari itu di mana? Saling bertanya. Contoh ya, ini Pantai Losari loh, bagian dari objek wisata Sulawesi Selatan. Ya tidak. Kalau ditanya masalah MP di mana? Oh, dekat ini, langsung dijawab. Itu contoh kecil. Yang paling parah kalau ditanya siapa pahlawan nasional Sulawesi Selatan, Sultan Hasanuddin, mereka nggak tahu siapa sosok Sultan Hasanuddin ini. Dan tanggapannya Kak Tenri sangat miris. Jadi alumni sastra daerah mendengarkan hal yang seperti itu, ya Allah, bagaimana bangsa kita ke depan mengenal budaya? Jalankan 20 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, kalau tidak ada sekelompok anak muda yang berperan dalam hal bidang kebudayaan ini untuk menjadi penggiat, siapa yang punya PR? Kalau kita hanya mengharapkan, mohon maaf, hanya mengharapkan satu elemen, apakah kita hanya mengharapkan pemerintah? Pemerintah tidak bisa jalan sendiri, tentu harus ada kolaborasi antara penggiat, pelaku budaya untuk menekan anak-anak yang tidak senang lagi dengan mengenal budayanya sendiri. Wah, ini tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama, begitu. Tanggung jawab bersama. Dan saya garis bawahi dari Kak Tenri itu yang disampaikan, kalau misalkan kita kehilangan budaya itu sama saja dengan kita kehilangan identitas ya Kak Tenri. Betul. Kenapa? Ada pesan leluhur yang sampai saat ini Kak Tenri coba untuk kaji. Kak Tenri pernah diberikan pesan, Sekdi mitau rufanami mega. Artinya hanya satu orang, tetapi rupanya yang begitu banyak. Sebenarnya kita ini hanya satu, Wik, tapi karakter kita itu loh yang berbeda-beda. Itu pesan loh. Itu pesan salah satu dari orang tua. Belum lagi misalkan nareko meloko
madeceng, aketeni, geteng, warani, maca nama lempu. Jika kamu ingin berhasil, peganglah keteguhan, keberanian, kepintaran, dan adab bicara. Nah, berbicara tentang teori, ini kita pakai teori lagi, ya betul. Ketika kalian ingin berhasil, punya keberanian, punya keteguhan, punya bagaimana pendidikan kita ditopang oleh pendidikan yang tinggi, belum lagi keberanian untuk berbicara. Bukankah bicara ini melambangkan pribadi kita sendiri? Wow. Itu pesan loh, itu pesan falsafah kita, salah satu falsafah. Dan itu sangat sesuai dengan sangat sesuai dengan konteks saat ini untuk pesan bagaimana kita mengembangkan pola kita ke depan untuk menghadapi tantangan yang akan terjadi nih Kak. Bonus demografi yang saat ini lagi marak-maraknya dibahas. Jadi tadi ketika kita mengenal budaya, berarti kita akan mengenal siapakah diri kita sendiri. Seperti itu Kak Taufik. Ya, sebelum kita mengenal orang lain, ya kenalilah diri kita sendiri. Kira-kira seperti tahu Kak Taufik. Ya. Hanya satu orang yang berbeda itu rupanya kita yang banyak. Karakter kita yang berbeda, tetapi sebenarnya kita hanya satu, betul tidak? Ya betul. Sangat menarik ya apa yang dibahas oleh Kak Tenri ini, di mana terkait dengan budaya itu masih sesuai dengan perkembangan zaman kita saat ini. Nah, generasi-generasi kita ini, generasi muda teman-teman kita sekarang, mungkin banyak yang tidak mengetahui bagaimana falsafah kita. Betul. Apakah mungkin terkait dengan literasi budaya mereka yang tidak ada kesadaran, atau mungkin faktor lingkungan budaya kita yang tidak menarik seperti itu. Betul. Kira-kira untuk mengatasi kondisi anak muda sekarang yang seperti ini Kak Tenri, yang juga dituntut untuk belajar literasi budaya kita, bagaimana supaya minat anak-anak muda ini untuk belajar budaya, menjaga, melestarikan budaya itu bisa terbangun kembali? Betul sekali. Tadi saya garis bawahi nih dari pernyataan Taufik yang kedua, bagaimana kira-kira untuk membuat mereka jatuh cinta atau untuk membuat mereka tertarik. Nah, kenapa tidak coba kita punya zaman, sudah teknologi. Pertanyaannya adalah apakah budaya bisa dimasukkan di teknologi? Apakah pengetahuan tentang kearifan lokal bisa dimasukkan dalam bidang teknologi? Sangat bisa. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Misalkan ciptakan sebuah atau buat konten, contoh konten di YouTube atau di Facebook, paling gampang nih Kak. Ketika upload foto di Instagram, anak muda kan banyak suka menginstagram. Buat pesan-pesan dalam foto itu, mengangkat tentang tema leluhur, pesan-pesan leluhur, dan buat di bawahnya tentang arti dari pesan yang diangkat di atas. Nah, itu adalah menjadi salah satu bagian terkecil untuk memperkenalkan dan melestarikan tentang salah satu kearifan lokal yang kita miliki. Itu contoh kecil loh Kak. Belum lagi misalkan kalau kita masuk sanggar seni, menjadi penggiat tari tradisional misalkan, diupload di akun YouTube, terus dibuatkan kerjasama dengan media, hal itu untuk memperkenalkan ini nih tarian. Kenapa anak muda, contoh ya, dalam sanggar seni, kenapa tidak membuat sekarang tari yang memang bisa untuk dipromosikan, yang bukan hanya Pak Dupa, tapi banyak tari-tarian lain mungkin yang bisa diperkenalkan melalui media saat ini, dan itu tentunya kerjasama dengan para media yang bisa diajak. Contohnya saja live dokumenter, kenapa tidak kan? Topik. Ini untuk apa ya? Ini salah satu hal sebagai solusi yang disiapkan. Betul. Live dokumenter ini untuk menjawab permasalahan yang ada. Kira-kira seperti itu. Iya betul itu Kak. Kak Tenri, saya ini punya banyak teman di Instagram. Tapi jarang sekali kita melihat anak-anak muda, teman-teman kita di Instagram itu berani untuk menampilkan budayanya, budaya asli daerahnya. Orang Bugis, orang Makassar, jarang sekali kita melihat. Kadang misalkan ada bahkan dia malu untuk mengupload di sosial media. Sekali. Bagaimana Kak Tenri melihat permasalahan ini, dan bagaimana sebenarnya solusinya Kak Tenri? Dikembalikan lagi ke pribadi kita, tetapi tentu dari lingkungan juga yang mempengaruhi. Ketika misalkan ada teman yang masih aktif, 1 di antara 10 orang dalam komunitas itu
akan merangkul temannya dari satu menjadi dua, itu akan bisa saja mempengaruhi yang lainnya ketika ada yang memiliki menjadi penggerak dalam satu komunitas itu. Contohnya ya, itu adalah salah satu solusinya. Jadi butuh tokoh memang yang menjadi penggerak di antara satu sekian banyak. Nah, saya rasa teman-teman di luar sana, adik-adikku sekalian, tentunya masih banyak di antara sekian ribu yang cinta dengan Korea. 1 dengan 10 orang itu masih ada satu di antara mereka yang cinta dengan kearifan lokal. Nah, jangan pernah takut untuk memulai. 1 bisa menjadi 2, 2 bisa menjadi 3 ketika kita punya keberanian dan kita akan tertantang dengan apa yang kita hadapi. Solusinya adalah mari kita merangkul, mari kita bersama cari teman, cari anggota yang memang ingin bergerak bersama. Contohnya di Live Dokumenter. Inilah salah satu solusi bagaimana memperkenalkan budaya itu sendiri dan bagaimana kita tetap melestarikan apa yang menjadi aset peradaban kita sendiri, Kak Taufik. Jadi solusi yang bisa ditawarkan, pertama, mari kita sadar bahwa kita tidak bisa lahir tanpa adanya masa lalu, dan bukankah budaya kearifan lokal menjadi masa lalu, dan mari kita angkat masa lalu itu menjadi suatu pengetahuan yang bisa dikembangkan saat ini. Karena siapa lagi yang akan menjaga aset kita kalau bukan kita? Masa orang di luar sana yang berbondong-bondong untuk mengkaji tentang tradisi kita sendiri yang produk lokal tidak tahu tentang hal itu. Sampai kapan kita tidak mau sadar? Dan mari coba Kak Taufik cari teman yang bisa kita ajak rangkul. Dan Kak Tenri sangat senang malam ini bisa diajak menjadi narasumber. Jadi unek-unek Kak Tenri yang selama ini bisa tersalurkan melalui dengan Live Dokumenter Kak Taufik. Jadi bertanya masalah solusinya Kak Taufik, ini salah satu solusinya malam ini. Kita hadir berbagi dengan teman-teman. Mari menjadi penggiat, dan kalau ada lagi yang beranggapan bahwa untuk belajar kearifan lokal bukan lagi zamannya Kak Tenri, siapa bilang bukan lagi zamannya? Banyak hal yang bisa kita angkat. Berbicara tentang undang-undang, ada 5 dalam Pancasila, itu masih bisa semua dihubungkan dalam kearifan lokal. Berbicara tentang poin keempat, berbicara tentang musyawarah, makbuluh si pepak sudah ada sejak dulu. Kenapa tidak hal itu? Berbicara tentang sistem kemufakatan, sebelum abad ke-20, salah satu kerajaan di Sulawesi Selatan sudah mengenal konsep itu. Ada di Kerajaan Wajo, yang namanya konsep ada Asamat Ruseng. Itu masihkah ada anak muda yang mau mengkaji itu? Jadi penting kita punya toko, dan saya sangat bersyukur Live Dokumenter telah hadir di tengah-tengah kita. Seperti itu Kak Taufik. Wah, sangat menarik ya ulasan dari Kak Tenri ini. Sosok yang tentunya masih sangat muda, kemudian memiliki kepedulian untuk menjadi orang, kalau saya menyebutnya Kak sebagai pionir lah, dalam menjaga, dalam memperjuangkan budaya kita. Karena itu Kak Tenri, apa ya, ketika kita kehilangan budaya, jati diri kita hilang. Kita kehilangan jati diri, kita kehilangan identitas. Artinya ketika kita menjaga budaya, maka itu juga menjaga diri kita, betul, dan menjaga identitas kita. Betul. Nah, itu yang harus dipahami oleh anak-anak teman-teman kita ini, ya. Sekarang. Kak Taufik, sedikit tambahan. Ini mumpung lagi di Live Dokumenter, terima kasih banyak. Ini banyak nih contoh-contoh anak muda. Kalau melihat, saya salut dengan kakak ini. Ada juga Kak Arif Denrate, ini salah satu pasinrili yang dari Bulukumba yang sudah memperkenalkan sinrili ini di luar negeri. Beberapa bulan yang lalu Tenri melihat di akun media sosial Instagram lagi di luar negeri, dan dia tampil di Leiden kalau tidak salah. Dia memperkenalkan sinrili itu seperti apa. Kenapa kita, apa yang harus membuat diri kita malu seperti itu. Dan saya selalu memberikan komentar, Kak, semangat ya, gini sesama penggiat budaya saling support gitu. Belum lagi misalkan teman-teman yang suka menulis
tentang kearifan lokal atau tentang mengangkat caption di Instagram tentang budaya, pasti saya komentar. Semangat ya Dek, karena alhamdulillah dari sekian banyak generasi ternyata masih ada yang sayang. Belum lagi yang masalah tarian, banyak tokoh-tokoh, ada kakak dari Bulukumba, Al-Farabi, tokoh penggiat seni yang sampai saat ini dari Wajo, salah satu lembaga adat Wanuato Sora yang sampai saat ini masih aktif terus dalam mengembangkan dan melestarikan kebudayaan yang ada. Sanggar-sanggar seni juga Kak, Kawali di Sopeng, Cenin Rara di Wajo, di Bulukumba juga, Sipakaingat dan lain sebagainya, itu Angin Mamiri di Kota Makassar yang sampai saat ini, kenapa tidak? Salah satu budayawan muda Sulawesi Selatan, Abdi Mahesa, yang sampai saat ini juga masih terus aktif dalam mempromosikan dan melestarikan kearifan lokal, itu luar biasa. Saya sangat apresiasi sama anak-anak muda yang masih punya kecintaan terhadap jati diri kita yang sebenarnya, Kak Taufik. Wah, luar biasa. Iya. Kak Tenri ini suka mengapresiasi orang. Iya, betul. Padahal dirinya juga sangat luar biasa. Wah, Kira-kira seperti itu. Dan saya lupa tahu, di depan saya ini ada Kakak Taufik juga, yang Adinda, ini adik saya yang luar biasa juga. Dan saya sangat senang melihat saat ini dan insya Allah akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang ya Taufik. Tapi ingat, kalau besok-besok jadi wali kota, presiden, ataukah di parlemen, ingat buat salah satu program terkait dengan kebudayaan khususnya anak muda. Begitu kan, live dokumenter Taufik tersantai ya, jadi punya PR nih Taufik dari ini Kak harus Tenri. jadi tanggung jawab moral ini Kak Iya, Tenri. dipegang ya. Ini tentunya saya sangat menyimak ulasan dari Kak Tenri ini sangat-sangat mendalam dan seperti dari dalam hatinya terkait dengan bagaimana ini budaya. Ya, begitulah mungkin jika orang sudah menyatu dalam hatinya, budaya itu kira-kira seperti itu Kak Tenri. Dan saya ingin mendengar dari Kak Tenri, ada pesan dari Kak Tenri, ada harapan yang mau disampaikan kepada anak-anak muda yang menonton YouTube live dokumenter ini. Apa pesannya untuk Kak Tenri? Apa semangatnya untuk pegiat budaya, sanggar seni, dan orang-orang yang berjuang di jalan kebenaran ini? Kira-kira seperti itu. Betul Kak Taufik. Silakan Kak. Oke, terima kasih banyak. Ketika berbicara bukan hanya kebudayaan ya Kak Taufik, kebetulan berapa tahun menjadi fasilitator remaja dan sangat sering, bukan lagi biasa, tapi sangat sering mendengarkan keluh kesah anak-anak saat ini, apa yang menjadi masalah untuk mereka menghadapi tantangan zaman. Dan untuk adik-adik yang lagi berjuang untuk mengejar pendidikan, ini saya bicara universal dulu ya Kak, berbicara tentang pendidikan, pesannya adalah hidup adalah buah perjuangan yang panjang dan mati adalah buah perjuangan yang abadi. Jadi ketika kita masih hidup berarti kita masih memiliki rezeki, Kak Taufik. Jadi begitu. Jangan pernah putus asa. Orang yang hebat bukanlah orang yang selalu menang, adik-adik, teman-teman sekalian, para pengikut dari akun YouTube Live Dokumenter. Orang yang hebat adalah orang yang memiliki jiwa pribadi yang tangguh, pemberani, dan cerdas. Itulah adalah orang hebat kalau menurut Kak Tenri. Dan terkhusus kepada teman-teman penggiat budaya yang ada di luar, mari kita sama-sama saling merangkul, mari kita sama-sama saling bersinergi. Siapa lagi yang akan menjadi bagian dari penggerak untuk melestarikan apa yang menjadi jati diri kita sebenarnya kalau bukan dari kita pribadi. Panggilan hati tidak akan dipatahkan dengan ombak yang akan datang. Ketika hati dan kemauan keberanian untuk maju, sekencang apapun ombak yang akan kita hadapi, kita akan mampu menghadapi ombak yang ada di depan mata. Seperti itu Taufik. Jadi dari tema malam ini yang sangat luar biasa, generasi, lorong waktu kearifan, kesimpulannya adalah generasi bukan hanya kalangan muda, tetapi generasi ada juga dari generasi tua yang telah memiliki sejuta pengalaman. Dan itu mari kita dari generasi muda ini belajar kepada
generasi yang sebelum kita sehingga melahirkan sebuah karya. Kenapa pentingnya lorong waktu kearifan? Karena kita akan berangkat dari hal yang kecil menjadi hal yang besar. Jangan pernah putus harapan karena keberuntungan ada di tangan kita sendiri, Kak Taufik. Salah satu papasang orang Bugis nareko meloko menyamakini nawa nama lempu aketeni agetenge madeceng. Jika kamu ingin menghadapi hal yang nikmat dan lurus, maka peganglah yang baik-baik. Itu Kak Taufik dari Kak Tenri. Wah, sangat mendalam ya pesan dari Kak Tenri ini. Kalau misalkan kita kontekskan dalam Kelong Makassar Kak Tenri ya, itu ada falsafahnya disampaikan koleng talangan atau walia. Ya, betul. Lebih baik saya tenggelam atau mati daripada saya kembali. Dan inilah nilai yang harus dimiliki oleh generasi muda kita saat ini untuk menjawab tantangan bonus demografi yang akan kemudian untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kira-kira seperti itu. Betul sekali Kakak Taufik. Kak Tenri ini sudah panjang mengulas ya, dan sampai saat ini tentunya banyak sekali harapan yang disampaikan oleh Kak Tenri, dan semoga ini dapat menjadi pengingat untuk anak-anak muda untuk segera mengambil peran. Amin. Untuk segera bertindak, untuk segera bergerak, jangan menunggu tua untuk berdampak. Ya, betul. Sekarang adalah waktunya. Kira-kira seperti itu ya, Kak Tenri ya. Sebaik-baik manusia yang bermanfaatlah adalah manusia yang luar biasa. Better late than never. Tidak ada kata terlambat untuk memulai, Kak Taufik. Wah, sangat-sangat luar biasa Kak Tenri ya. Pesan untuk anak-anak muda kita, teman-teman kita yang ada di luar sana. Tidak ada kata terlambat, Kak Taufik. Yang ada adalah apakah kita mau maju atau mundur. Itu saja. Oke, Kak Tenri. Sangat-sangat berkesan pertemuan kita pada malam hari ini, dan tentunya ini adalah awal, Kak. Ini adalah awal perjuangan, dan masih banyak perjuangan, dan pertarungan yang akan kita menangkan. Insya Allah Kak Taufik, jangan pernah mundur. Oke, saya lupa juga, terima kasih banyak atas kesempatan dari sekali lagi live dokumenter yang telah mengundang Kak Tenri untuk hadir pada malam hari ini. Kak Taufik, terima kasih banyak juga atas kesempatannya. Kak Taufik sudah mendampingi menjadi pendamping untuk malam hari ini. Wah. Untuk malam hari ini ya Kakak. Ini sangat multitafsir. Baik Kak Tenri, ini bukan akhir ya Kak Tenri. Selanjutnya kita akan membahas tema-tema yang berkaitan dengan budaya, fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita, dan tentunya tema terkait dengan generasi muda kita. Jadi kita akan nantikan pertemuan dengan Kak Tenri di sesi selanjutnya. Terima kasih banyak Kak Tenri, dan terima kasih kepada seluruh penonton live dokumenter. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.